Ketika ada pahlawan nasional tentu ada referensi, tentu ada sejarahnya perjuangan beliau gitu. Menarik untuk kita baca. Jadi pertanyaan saya sangat simpel sekali. Jadi selama ini kalian koar-koar, si Bahar, si Riji koar-koar, dan juga Habib-Habib yang lain di atas panggung-panggung ngamen ya, di atas panggung-panggung dongeng gitu. Datuk-datuk kami yang telah mengusir penjajah, mereka siap berdarah-darah, mereka siap merenggang nyawa demi Indonesia, saudara. 2025 baru diusulkan jadi pahlawan. Itu pun guru, saudara. Nggak apa-apa. Guru, karang lagu, itu nggak apa-apa. Sementara datuk-datuk kami di sini bukan ngarang lagu, bukan cuman pimpinan yayasan, saudara. Mereka itu orang-orang yang terjun langsung ke dalam medan pertempuran, saudara. Mereka itu ulama yang merangkap sebagai panglima perang, saudara. Mereka masih punya karya yang bisa kita baca sampai hari ini, saudara. Tulisan-tulisan mereka masih ada sampai hari ini, saudara, dalam bentuk manuskrip. Bahkan yang ada kuburannya di Blora itu, nggak di Blora Jawa Tengah itu belum diusulkan. Ada yang belum diusulkan. Malah kemarin Gubernur Jawa Tengah itu Pak Ganjar itu malah pingin mengusulkan. Karena memang mereka pahlawan yang diasingkan ke Blora Jawa Tengah. Kuburannya di Blora Jawa Tengah. Kita nggak berbicara saya yang paling baik, daerah saya yang paling hebat, datuk saya yang paling sakti gitu. Enggak. Kalau kita menceritakan hal seperti itu nggak akan selesai. Berapa banyak pahlawan-pahlawan dari Aceh yang kuburannya di Pulau Jawa. Bahkan raja terakhir Aceh dimakamkan di Jakarta. Dimakamkan di Sumedang, dimakamkan di Blora. Di Blora itu bukan 1-2 orang gitu. Datuknya Bung Lubis, datuknya saya makamnya di situ. Saudara. Tapi tidak saya gembar-gemborkan dulu, sekarang baru. Kenapa? Karena kami dikasih pemahaman begini. Biarlah jasa mereka itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah mereka, sebagai jihad fisabilillah. Mereka sampai meregang nyawa di dalam pengasingan, saudara. Jadi kan terlihat hari ini. Beberapa tahun lalu mereka selalu koar-koar datuk mereka. Pertama mengusir penjajah Belanda dari tanah Nusantara. Datuk mereka yang mengislamkan Nusantara. Kalau tidak ada datuk kalian, kalau tidak ada datuk mereka, maka orang di Nusantara ini akan menyembah pohon. Makanya ada orang di Nusantara ini sekarang menyembah batu nisan. Kenapa? Karena jasa datuk mereka, saudara. Bahkan yang kita, banyak pahlawan di Aceh ini perempuan. Panglima-panglima perang banyak perempuan. Setelah suaminya meninggal, setelah suaminya syahid, dia yang ngambil alih estafet sebagai pemimpin gitu. Enggak koar-koar kita berdarah-darah gitu. Padahal perempuan loh. Gitu. Ini laki-laki katanya berdarah-darah. Ketika kita tinjau apa yang dia lakukan di masa-masa perjuangan, cuman ngarang lagu, cuman jadi ketua yayasan gitu kan. Tapi kan nggak sampai berdarah-darah, nggak sampai syahid di medan tempur. Jadi dulu ada sekolah agama merangkap tentang segala bentuk ilmu pengetahuan. Sampai 2004, 2003 masih ada itu. Bahkan ada tempat pelatihan perang. Bahkan kitab perang, bentuknya seperti payung. Itu strategi perang itu ada semua, ditulis sama datuk-datuk kami. Masih ada itu. Mereka hidup mengabdi kepada agama, mengabdi kepada negara, kemudian bertempur untuk membela agama, bertempur untuk membela tanah air mereka. Dan mereka rata-rata syahid. Jadi tidak bisa kita hitung dengan jari-jari kita yang ada di tubuh kita. Banyak sekali pahlawan di sini. Dan itu diakui. Jadi ada yang diusulkan, ada yang tidak diusulkan, ada yang diminta oleh negara untuk dijadikan sebagai pahlawan. Ada kebanyakan dari mereka zuriyah Nabi. Kemudian ada Habib yang mengatakan Teuku Umar adalah Habib. Al-Idrus Cut Nyadin adalah Habib. Terus apa yang mau kita banggakan?
ketika kita cucu daripada pahlawan, ketika cucu daripada orang perang gitu. Nggak ada kalau hari ini kita mentalnya mental curut, saudara. Tidak ada. Kita punya datuk maha guru. Kita punya datuk guru yang sudah tua, tapi bukan monyet. Tetapi kita baca kitab aja masih kebalik. Baca kitab Arab dari kiri ke kanan. Sungguh, selain memalukan diri kita, memalukan keluarga kita, dan memalukan juga guru kita. Apakah guru baca kitab membalik juga? Wallahu a'lam bishawab, saudara. Lebih bagus kita ngomong nggak bisa baca. Kalau saya gitu, saya nggak bisa baca kitab. Tapi kalau untuk membaca dari kiri ke kanan nggak mau saya, karena saya nggak belajar di Al-Khairat. Dan saya juga nggak belajar di Al-Akhirat. Nggak di Al-Khairat, nggak juga di akhirat saya. Nah, kalau mereka kan bisa store hafalan nanti di alam barzah. Jadi ada Habib yang buka les private nanti di alam barzah. Nah, dari situ aja kita udah ngakak. Ketika kita ngakak, mereka marah. Ada orang, ketika dia masih hidup, dia belum pernah khatam Al-Quran. Nah, setelah dia mati, dia akan dididik oleh seorang Habib di dalam alam barzah, dalam kuburnya. Les privat. Makanya aku tanya, agama mereka apa? Kita yang Muslim, kita mempercayai bahwa segala urusan dunia terputus ketika kita sudah mati. Ketika anak Adam mati, maka segala urusan dengan dunia terputus, termasuk proses belajar mengajar. Makanya disebutkan belajar, kewajiban belajar itu dari ayunan hingga liang lahat. Ketika udah sampai ke liang lahat, nggak ada lagi les privat, tidak ada lagi ujian. Di situ sudah saatnya kita mempertanggungjawabkan apa yang disuruh, apa yang diperintahkan oleh Allah gitu. Gitu agama gue. Makanya gue tanya agama mereka itu apa gitu. Kalau agama kalian gimana? Sama nggak? Yang Islam nih, yang Muslim. Agama kalian sama nggak sama gue? Hah? Kita dituntut untuk menuntut ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Ketika kita sudah mati, nggak ada kesempatan lagi untuk menuntut ilmu. Nah, Al-Quran itu sebagai pedoman manusia yang berakal selama masih hidupnya. Kalau udah mati nggak bisa lagi jadi pedoman. Tinggal kita menunggu hasil. Kita dihidupkan di dunia ini, kita dihidupkan di atas permukaan bumi ini, diberikan manual books, buku panduan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis sebagai penjelasan daripada hal-hal yang tidak kita mengerti, kemudian diterjemahkan oleh para ulama. Kemudian dijelaskan oleh para ulama sebagai pewaris Nabi, saudara. Kalau dalam ajaran agama gue gitu. Terus kalau mereka yang bilang ajaran gue salah, ajaran gue ajaran setan katanya. Makanya agak lain memang. Kalau datuk kita meninggal jadi mayit, jadi ahlul kubur. Datuk mereka jadi pengantin baru. Nggak lihat kalian kuburannya dihias seperti kamar pengantin. Kemudian bangun lagi setelah mati untuk bulan madu. Itu nggak ada dalam agama gue. Datuk-datuk kami yang syahid, yang meninggal, yang sakit, kemudian meninggal, nggak ada yang jadi pengantin. Yang ada batu nisan di situ berdebu, nggak usah dicium-cium. Kalau ada hari raya menjelang Ramadan, kita disuruh ziarah gitu. Atau kapanpun ingat ziarah gitu. Nggak ada cium-cium gitu. Nggak ada kasih-kasih bunga melati kayak pengantin baru gitu. Nggak ada bangun lagi pulang ke rumah. Cuman ingin ketemu sama nenek buat bikin anak. Nggak ada, datuk gue nggak ada kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ini melakukan hal yang melanggar dari ajaran agama Islam. Nah, datuk gue itu bukan akan memadamkan api neraka dengan kelingkingnya. Nggak ada. Nah, kita tetap dijebloskan ke dalam neraka. Gitu. Kalau nggak mau masuk neraka, ya taubat. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan segala larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ajaran kami. Jadi bukan karena ada tikus di dalam lumbung, kemudian lumbungnya dibakar, bukan. Itu ajaran dobol itu, kalau menurut gue. Kalau ada nyamuk dalam kelambu, kelambunya dibakar, nggak ada.
Kalau ada tikus dalam rumah, tikusnya. Sekalian rumahnya dibakar, nggak ada, tikusnya yang diburu. Karena datuk kami punya akal gitu. Dan saya juga punya akal, mewarisi akal itu. Kecuali beruk, kecuali monyet, kecuali lutung, nggak punya akal. Jadi kalau kita punya masalah dalam hidup, beban hidup segala macam, gelisah, risau, kita bukan curhat kepada foto. Jangankan kepada foto datuk orang, kepada datuk sendiri pun nggak boleh. Kita diajarkan untuk sholat tahajud, sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Mak gue selalu bilang gitu. Kenapa kok kayak orang risau? Lagi ada masalah bu, lagi ada masalah umi, lagi ada masalah mak. Sholat tahajud, sholat istikharah, perbanyak sholat sunnah zuha. Gitu mak gue pesan. Nggak ada, tolong curhat ini sama kakek. Wahai kakek, itu ajaran agama datuk, bukan agama gue. Jadi sholat biar khusyuk, pasang foto datuk di depan. Di arah kiblatnya pasang foto, nggak ada. Bahkan kalau ada foto di situ, kadang kita lebaran kayak sekarang, tiba-tiba karena masjidnya jauh, karena suraunya jauh, karena musolanya jauh, kita diajak sholat jamaah gitu. Itu foto kalau ada dipindahin dulu, gitu. Jadi supaya tidak menimbulkan pikiran-pikiran ketika sedang sholat, supaya khusyuk. Gitu didikan kami, saudara. Bukan malah menaruh di musola, naruh foto datuk, di masjid naruh foto datuk. Apa kata dunia, saudara? Apalagi baleho. Bentangkan baleho, orangnya masih hidup, baleho pun ada gitu. Seharusnya orang itu suruh jadi imam gitu. Ini ngakunya imam, tapi nggak pernah kita lihat imam sholat ya. Kalian pernah lihat? Gua belum. Misalnya kan ibadah-ibadah yang lain sering mereka pamerkan gitu. Ini ketika sholat kok nggak pernah direkam gitu kan? Seperti ustadz-ustadz yang lain, seperti imam-imam yang lain, gitu. Nggak pernah gue lihat. Tapi katanya imam umat Islam, saudara. Bukan imam saja, imam besar sekali bacotnya, saudara. Katanya imam, tapi nggak pernah kita dengar dia. Mungkin nggak jauh beda juga ya sama yang imam sana tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus bela lagi. Kita lebih bagus mengikuti imam yang bacaannya biasa-biasa aja. Sudah dibilang. Kita di sini ya mungkin ajarannya beda dengan Al-Qudubrus Ramli. Ajaran kita di sini, pilihlah imam yang pertama yang bacaannya bagus, dua yang suaranya bagus. Dan banyak lagi. Gitu. Bukan yang suaranya kacau. Yang tajwidnya beterbangan. Yang yang ya suaranya seperti itulah. Jangankan standar aja enggak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Itu apa itu? Maaf ya, bukan ngeledek, memang begitu. Jadi kalian setiap ada ulama gitu dalam membaca Al-Quran gitu kan, ketika kita tiru ulama di sini nggak ngamuk. Ada ulama di sini ceramah, ketika kita tiru ceramah dia nggak ngamuk. Dulu saya sering menirukan ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ, tidak ngamuk, tidak marah, tidak mengatakan saya menghina. Tetapi kenapa ketika kita meniru ulama kalian bilang kita hina kalian? Itu yang aneh bagi saya. Saya suka sekali meniru dari kecil. Hakikat puasa adalah inti mengendalikan diri. Ya gitu kalau Kiai Haji Zainuddin MZ dulu. Nah ini kita tiru misalnya. Ada maulid, kemudian ada ulama, besar sekali ulamanya, perutnya maksudnya. Ngomongin Habib, dikawal polisi lagi. Dapat jatah kali ngamuk kibin. Bukankah ulama itu panutan? Bukankah ulama itu orang yang harus diikuti? Bukankah ulama itu sebagai ikon kita sebagai kaum muslimin? Bukankah ulama itu uswatun hasanah? Kenapa ketika saya memparodikan atau bergaya seperti gurunda Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi ikon? Kenapa? Karena dia bukan ulama, karena dia ngajarin nggak benar, makanya nggak boleh diulang-ulang.
Sedangkan kita di sini ketika ada ulama ceramah, kemudian disuruh ulang nanti. Bahkan kita menulis ceramah dia. Kemudian kita minta tanda tangan apalagi di malam Ramadan. Selesai tarawih. Kita bawa buku, apa namanya? Lupa saya dulu. Kita bawa suruh tanda tangan kepada penceramahnya. Isi ceramahnya kita rangkum dalam buku tersebut. Nah, saudara, ini lucu. Dia ngaku ulama. Kemudian omongannya nggak boleh kita tiru. Yang ditiru kok yang salah-salah. Ulama kok bisa salah? Ulama kan manusia. Iya, manusia, manusiawi. Kok salah mulu gitu? Berarti belum pantas jadi ulama. Jadi aku menyimpulkan dia bukan ulama. Karena setiap aku ngikutin dia, setiap aku menirukan dia, kibin-kibin marah. Bukankah ulama itu sesuatu yang untuk ditiru, untuk dicontoh? Akhlaknya, bahasanya, budi pekertinya, ilmunya. Maka bukan ulama. Kenapa? Kibin marah. Itu lulusan Al-Khairat juga bukan? Si Cebol Rijik bukan? Kalau si Bahar kan jelas dia sering mengatakan kalau dia itu alumni Al-Khairat. Baca kitab sungsang, bikin fatwa sesat, bahas fikih ngawur, gaya ngelantur, bilang preman pakai lipstik, nggak mungkin. Dibilang bencong marah. Terus kita bilang apa? Hah? Bukan monyet juga kita bilang. Bahar bukan monyet. Baik. Bahar bukan monyet. Tapi kerak bersorban, saudara. Jadi ceramah-ceramah Bahar itu dia belajar dari Al-Khairat atau gimana tuh? Jadi teman-teman PWI, LS, jangan tantang. Jangan tantang mereka. Kalaupun tantang nggak berani, akhirnya ya saling sebut tempat gitu. Datang, misalnya kayak FPKI yang ada di Jakarta Selatan kemarin itu. Itu kan agak kayak curut yang lagi keseleo gitu ngomongnya kan. Nah, yang satu nantang, yang satu juga nantang gitu. Jangan, kita ladeni tantangan aja gitu. Nah, misalnya si Rijik bilang tempatnya di mana? Ya, sebutkan tempat kalian gitu. Jadi kalau yang satu nantang di sini, satu nantang di sini nggak akan selesai. Nah, kita lihat keberanian mereka. Mereka berani datang nggak gitu. Jadi kalau mereka misalnya kayak si Cebol Rijik, si Imam Beruk ini ngomong soal perang, udah kita terima, siap. Kapanpun mau datang, jawab gitu. Kapanpun ente mau datang, dimanapun ente mau. Ah, gitu. Bilang aja gitu. Mereka datangi misalnya jauh dari tempat kalian. Udah nanti, jauh, kejauhan itu. Nah, kalau kami harus datang dari pedalaman gitu, harus ke situ, kejauhan gitu. Yang namanya perang itu nggak seperti itu kawan, kecuali perang bacot. Perang itu, kalau mereka merasa kuat, mereka merasa hebat, dia akan datangi kemanapun. Nah, contoh misalnya seperti Jerman dulu, Nazi Jerman, Hitler. Dia kemanapun dia kerahkan pasukannya untuk melakukan agresi gitu. Seperti Belanda dulu. Nah, kan nggak ada Belanda ngajak ketemu di tengah-tengah, nggak ada, langsung dia. Nah, Belanda langsung masuk Aceh, Belanda masuk Pulau Jawa, Belanda masuk Pulau Sumatera. Gitu. Kalau memang perang. Gitu. Yang nantang itu yang harus datang. Jadi kalau kita bilang kapanpun kemudian mereka datang ke tempat yang nggak ada kita, itu sudah lumrah, mereka memang begitu caranya. Di sini kalau mau persekusi orang, datang ke tempat yang orangnya udah keluar, tunggu orangnya keluar dulu baru datang, buat video gitu, orangnya kabur gitu. Gua udah hafal mereka trik mereka itu. Contoh nih, ada Kibin kemarin. Nah, datangi Imran Paseh. Jadi ketika Imran Pasehnya keluar, nggak ada di rumah, baru datang ke rumah. Gitu. Baru datang ke rumah dia, keluar-keluar depan kamera gitu. Kita udah datang ke rumah. Nanti TJ juga akan gitu. Rencana mereka, coba aja. Nanti datang ke rumah TJ kan nggak ada di rumah sekarang. Nah, nanti framing, kemana ente TJ? Kemana ente TJ? Ini aneh ada di rumah ente. Nah begitu, giliran TJ nggak ada di rumah. Kalau nanti TJ udah di rumah, nggak datang. 3 tahun gue tunggu mereka di rumah. Datang 1 mobil. Itu pun nggak ada misalnya mempersekusi gue. Ngomongnya baik-baik, sopan-sopan. Kalau mereka datang sopan ya kita segan juga. Jadi begitu mental mereka, saudara. Dan datangnya kerumunan, rame-rame. Kalau orang berani nggak nunggu kawan. Misalnya ada pecinta sejati si Bahar misalnya. Atau loyalis si Bahar gitu. Paling 2 orang datang pakai motor, datang gitu.
Yang mana yang ledek-ledek Habibana gitu. Yang mana yang suka nyinyirin Habibana? Keluar kau. Nah, gitu kalau berani. Nah, gitu. Kalau gue memang begitu. Kayak mereka bilang, Kiai Imad bukan ahli nasab, bukan orang yang paham nasab, orang yang nggak paham ilmu nasab. Terus yang paham siapa? Kalian gitu. Maju dong diskusi. Maju. Pak Taufik sebagai penanggung jawab Robitoh Alawiyah. Beliau maju dong. Cuman karena beliau mengukur ilmu beliau tidak akan nyampe ke situ. Makanya beliau bikin framing. Kaburi lah, begal nasab lah, Yahudi pesek lah. Padahal ketika dia mengatakan Yahudi pesek, itu sedang memperkenalkan diri, bukan sedang menghujat Kiai Imad. Gitu. Faham tidak, saudara? Jadi kalau congor mulu, nggak ada perangnya. Kami dari Laskar Sikera mengutuk atas pernyataan si Fuad Pleret, gitu. Nanti ngumpul lagi. Kami menerima tantangan Laskar PWI. Ya kapan perangnya? Kebanyakan bacot. Jangan kebanyakan prolog. Nonton film aja bosan kita, apalagi cuma drama receh. Yang disponsori oleh Robito, yang disutradai oleh Imam Beruk. Udah, kalau memang perang congor jangan protes kalau kami ngonten gitu. Ya orang sama-sama congor gitu. Kalau kami bersalah, ya kan? Kalau kami telah menghina datuk kalian serang. Nanti kalian lihat apa yang akan terjadi gitu. Berani nggak? Ini gua capek tiap hari nerima perang dari kalian. Nerima ajakan perang dari kalian. TJ cuma bacot doang, cuma berani di kandang. Gue nggak punya kandang, gue bukan binatang, gue bukan singa, gue bukan harimau, gue bukan kambing lagi. Kenapa saya menginginkan ini tidak selesai-selesai? Seperti saya bilang tadi, supaya ini masyarakat secara keseluruhan bisa mengakses apa yang sedang terjadi di media sosial gitu. Terkait masalah orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, sebagai cucu nabi, sebagai pahlawan. Mereka ini gagal total. Mau mempromosi Tarim sebagai ladang umroh terbaru. Mereka mau mensponsori tur ke Tarim. Gitu. Jadi ini proyek-proyek mereka yang mereka rancang bertahun-tahun kandas. Kandas, saudara. Banyak mukibin-mukibin yang balik arah. Yang masih punya alat untuk berpikir. Begitu. Makin lama kalian diamkan seperti ini, makin kacau lagi. Nanti imam bongsor kalian itu, imam cebol kalian itu nggak ada apa-apanya dibanding TIJ. Nah, itu kalian harus waspadai dari sekarang. Nanti si imam cebol kalian itu, si Rijik, nggak laku lagi sebagai imam. Dan sekarang udah mulai nggak laku lagi. Udah berani orang mengolok-ngolok. Nanti TIJ akan diangkat sebagai ikon nasional, sebagai ikon Nusantara, saudara. TIJ diangkat, walaupun TIJ nggak mau. TIJ cuman kor-kor di kamera. Gue kalau cuman begini, ngemeng-ngemeng, kagak perlu panggung. Kagak perlu kalian bayar. Kagak perlu menyusahkan kalian bikin minum, bikin ini, bikin itu, bikin acara. Kagak perlu tak amplop kalian gitu. Kalau cuman begini doang. Kagak perlu nyusahin orang. Bikin panggung, orang hujan-hujanan datang, duduk ngumpul desak-desakan. Kemudian harus mengeluarkan uang. Nggak perlu. Kalau cuman omon-omon. Gitu. Gua duduk depan kamera. Kalian senyaman apapun kalian nonton TJ. Mereka mau ngomong apapun, ya udah terbantah semua udah. Aku orang yang merdeka dan kita harus jadi orang yang merdeka. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan negara kita kalau kita nggak merdeka? Kita masih jadi jongos, kita masih takut dipersekusi,
takut di ini, takut begitu, takut diintai Kibin, takut di penjara, takut masuk neraka Habib, takut kualat sama Habib. Ya. Bangsa ini penakut, kata Gus Dur. Makanya kita harus membuktikan bahwa bangsa ini bukan penakut. Gitu. Kenapa Gus Dur mengatakan begitu? Karena bangsa ini siapapun datang jadi jongo semua. Bule aja datang, yang di kampungnya dia cuma tukang rongsok, sampai kemari, diagung-agungkan. Apalagi orang ngaku-ngaku cucu Nabi. Pasti dikasih kepala. Jadi apapun yang dikoar-koar oleh mereka, kita sanggupi aja. Nanti kita bahas tentang Kiai Imad menerima usulan dari seorang Kiai Sepuh bahwa Kiai Imad harus dipertemukan dengan si Topik dan juga si Rizik. Nah, untuk diskusi. Kan itu yang digadang-gadangkan sebagai orang yang paling cerdas. Seorang mujaddid, seorang ulama. Seorang cucu dari orang yang mencetak ulama. Yang mencetak kiai di Indonesia. Masa mereka nggak mampu? Saudara. Sebenarnya kasihan sama Habib, para pendukungnya kok kualitas begitu. Ya memang Habibnya kualitas juga begitu. Kan apa yang diajarkan oleh majikan mereka, tuan mereka ya begitu. Yang diterima oleh ini. Nah. Tapi bagi yang waras melihat guru gembul ngacak-ngacak sarangnya Habib kemarin udah cukup membuktikan. Ya mereka lawan dengan fitnah. Guru gembul merupakan patrialis barat sejati katanya. Dengan tampang yang begitu si Munib. Itu kan congor juga. Guru gembul datang ke kandang dia kabur. Nggak ada. Habis itu baru bacot lagi. Terus datuk Habib dihina sama orang. Kenapa cuman congor aja? Kenapa cuman ngamuk-ngamuk depan Mukibin aja? Kenapa nantang-nantang perang habis Ramadan nggak ada tindak lanjutnya? Capek nunggu janji-janji palsu mulu. Di PHP-in mulu sama si cebol. Aduh. Ampun Kibin. Bukan mulai rungkat, udah rungkat. Ketika koar-koar di atas panggung, dalam tubuhnya mengalir darah Nabi. Ketika tesis Kiai Imad keluar, yang nolongin, yang belain, yang ikut debat, Gus Wafi, Kiai Haji Zaini, Kiai Gurtubi, Kiai Gedubrus Ramli, Super Somad, Super Yahya. Yang Habib nggak ada satupun. Si Munif ketika datang guru gembul ke kandang kambing, nggak datang dia. Gitu. Jadi untuk PWI LS tahan dulu. Kelucuan ini kita lihat sampai mana. Tapi waspada. Mereka itu licik. Jadi jangan balas dengan kelicikan. Balas mereka dengan kecerdikan. Balas mereka dengan kecerdikan yang kita miliki, saudara. Jangan balas dengan kelicikan. Licik dibalas licik akan hancur dua-duanya. Yang kalah jadi arang, yang menang jadi abu. Karena memang Bani Congor. Beraninya congor doang untuk memprovokasi. Nanti kalau umat marah karena terprovokasi atas hasutan mereka, bangga sekali. Yang mental seperti itu kan mental setan. Mental iblis. Menggoda manusia untuk berani melakukan sesuatu demi kepentingan dia. Itu kan setan itu. Yang sialnya, ya, sialnya mereka udah begitu susah payah memprovokasi, nggak laku lagi. Kibin udah mikir 2 kali 3 kali sekarang. Kalau dulu kan langsung telan gitu. Itu pun kalau Kibin yang mikir gitu. Yang nggak mikir ya begitu, mempermalukan dirinya sendiri. Ngaku sebagai si kera lah, laskar si kera, siap begini, siap begitu. Jangan begitu.
Jadi cacat nanti nama apa suatu daerah gitu, suatu suku gitu. Nggak usah heran bang, memang Habib kan begitu, congor doang. Datuknya bisa terbang, datuknya bisa begini, bisa begitu, bukti kagak ada. Gimana mau kita buktikan kejadiannya di masa lampau? Ada kitab, ada rujukannya, ada dalilnya. Gak usah lah Denny, saudara, congor memang gitu mereka. Mulai kapan? Mulai kapan? Ente dan kroco-kroco ente itu pemberani. Mulai kapan? Paling kalau datuk kami potong kambing, kalian cuma bawa gula 1 kilo. Mulai kapan? Mulai kapan? Ente dan kroco-kroco ente, datuk-datuk ente sekalian berani melawan penjajah. Sampai syahid di medan perang. Mulai kapan? Mulai kapan? Jangkrik itu, nggak usah didengerin. Nggak usah didengar.